Aku nama Denny Gunawan, NPM 23210380 kelas D untuk ekonomi syariah. Di sini saya akan membuat tugas UTS berupa video dengan dosen pengampu Bapak Irfan SKI MSY, mata kuliah fikih siasat. Fikih siasat adalah cabang ilmu fikih yang mempelajari tentang hukum yang mengatur hubungan antar rakyat dan pemerintah dalam sebuah negara sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan fikih syariah adalah cabang ilmu fikih yang mempelajari tentang hukum Islam yang mengatur tentang ibadah, muamalah, dan khususnya tentang hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Yang artinya, kemudian kami jadikan pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka, supaya kami perlihatkan bagaimana kami pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur tentang ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara. Sumber dalam fikih siasat terdiri dari dua, yaitu primer dan sekunder. Yaitu yang primer yaitu Al-Quran dan Sunnah, kemudian sekunder yaitu rujukan dan peninggalan kaum muslimin terlebih dahulu. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat pada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila penetapan kaum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Dalam pengambilan keputusan harus adanya musyawarah terlebih dahulu. Contohnya di Indonesia yaitu berupa adanya penerapan prinsip musyawarah seperti adanya DPR dan MPR. Ketatanegaraan Islam adalah sistem struktur pemerintahan yang mengatur hubungan antara manusia dan rakyat serta penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون, yang artinya juga lebih baik dan lebih kekal bagi mereka orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Penerapan hukum syariat di beberapa daerah seperti Aceh serta dalam proses legislasi yang mempertimbangkan nilai-nilai Islam. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan berlandaskan pada prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis yang menekankan keadilan, musyawarah, dan kedaulatan Allah. Ya ayyuhallazina amanu wa atii'ullaha wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Penerapan prinsip-prinsip dalam pemerintahan yang menggunakan nilai-nilai syariat seperti dalam hukum keluarga dan perlindungan anak. Siasat dusturiyah adalah bagian dari fikih siasat yang membahas masalah peraturan perundangan negara dalam konteks Islam, meliputi konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan musyawarah yang merupakan pilar penting dalam peraturan perundangan tersebut. Salah satu ayat Al-Quran yang membahasnya adalah Al-Quran surah Al-Imran ayat 159. Itu tentang nilai-nilai Islam dalam struktur dan proses pemerintahan serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembagian keputusan. Pembuatan undang-undang yang mempertimbangkan masukan dari masyarakat melalui musyawarah dan demokrasi. Siasat dauliyah secara sederhana dapat diartikan sebagai tata cara mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lain dalam pandangan Islam. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun qadir, yang artinya wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu dapat saling mengenal. Contohnya ya, di Indonesia adalah keterlibatan dalam organisasi internasional atau disebut dengan OKI atau organisasi konferensi internasional.